Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5A, apa kabar hari ini? Ya, insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat walafiat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya ya. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan bagikan materi rangkuman tema 4 subtema 3. Nah, untuk lebih jelasnya, tolong disimak penjelasan Ibu Guru ya. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa poin materi yang akan anak-anak pelajari hari ini pada tema 4 subtema 3. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi bagian-bagian pantun. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari jenis-jenis pantun, makna pantun, dan bagaimana cara membuat pantun. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari materi bagaimana melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong dan mengidentifikasi hak kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, materinya juga ini sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana itu tanggung jawab, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, organ peredaran darah ini sudah kita pelajari bagaimana prosesnya. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga agar organ peredaran kita itu tetap sehat. Yang pertama, kita mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Kemudian mengidentifikasi interaksi antar daerah. Yang terakhir adalah membuat gambar cerita. Nah, anak-anak, kelima muatan materi ini akan kita bahas hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang akan Ibu jelaskan nantinya. Dan anak-anak bisa juga memahami lagi materinya di buku tema 4 yang telah Ibu bagikan ya. Oke. Yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi bagian-bagian pantun. Nah, anak-anak tentu sudah mempelajari pantun pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membuat pantun dan akan kita identifikasi bagian-bagiannya. Ya. Nah, ini adalah satu pantun tentang kesehatan organ peredaran darah. Nah, salah satu organ peredaran darah itu adalah jantung. Nah, Ibu bacakan ya pantunnya. Ibu belanja di pasar murah, tak lupa membeli kangkung seikat. Rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Nah, itulah salah satu pantun tentang kesehatan organ peredaran darah. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi bagian-bagian pantun. Kemarin kita sudah mengidentifikasi bagian pantun baik sampiran maupun isi. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi seluruh bagian-bagian yang terdapat dalam pantun. Nah, ini adalah tabel identifikasi pantun ya anak-anak. Yang pertama kita akan mengidentifikasi jumlah baris yang pada pantun. Nah, jumlah baris pada pantun itu terdapat 4 baris. Nah, satu bait itu 4 baris ya anak-anak. Yang kedua, jumlah suku kata tiap baris. Nah, baris pertama itu dia terdapat 10 suku kata, baris kedua 11 suku kata, baris ketiga 9 suku kata, baris keempat 9 suku kata. Yang ketiga adalah jumlah kata dalam tiap baris. Nah, dalam tiap baris itu terdapat 5 kata. Jadi, baris pertama 5 kata, baris kedua 5 kata, baris ketiga 5 kata, dan baris keempat 5 kata. Nah, yang keempat adalah barisan sampiran. Nah, anak-anak masih ingat kan pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa sampiran itu terdapat pada baris pertama dan baris kedua, sedangkan isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nah, baris sampiran itu bunyinya apa saja? Ya, yang pertama itu adalah Ibu belanja di pasar murah, tak lupa membeli kangkung seikat. Nah, baris kedua dan baris pertama dan kedua ini merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Rajin makan sayur dan buah, jantung kuat,
tubuh pun sehat. Nah, ketika kita makan buah dan sayur akan membuat jantung kita sehat dan kuat. Yang keenam, pantun ini bersajak ABAB. Nah, ABAB ini yang mana ya? Ini H ini adalah A, S ini adalah B. Kemudian diisi juga diakhiri dengan huruf H ini merupakan A, dan T ini merupakan B. Jadi bersajak ABAB. Yang ketujuh adalah jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun ini sudah kita pelajari juga pada pertemuan sebelumnya, baik pantun berdasarkan siklus kehidupan dan jenis isinya. Nah, di sini pantun ini merupakan pantun nasihat. Nah, amanat pantun. Nah, di sini kita dianjurkan untuk makan sayur dan buah karena baik untuk kesehatan jantung dan tubuh. Nah, sehingga dalam pantun ini memuat nasihat, dianjurkan kita untuk selalu memakan buah dan sayur agar jantung kita tetap sehat. Nah, anak-anak mudah kan cara mengidentifikasi pantun? Ya, anak-anak bisa mengidentifikasi pantun yang ada di buku anak-anak ya. Nah, anak-anak selanjutnya, tadi kita sudah mengidentifikasi pantun. Nah, pantun ini tentang jantung. Nah, jantung ini adalah salah satu organ peredaran darah. Lalu, apa saja cara kita agar organ peredaran kita ini tetap sehat? Bagaimana cara kita menjaganya? Organ peredaran darah dalam tubuh dapat dijaga kesehatannya dengan beberapa cara. Yang pertama adalah beristirahat dengan cukup. Tidur dengan cukup membuat detak jantung menjadi teratur. Nah, ya anak-anak, jangan kita bermain satu hari 1 kali 24 jam. Tubuh itu butuh istirahat agar kita kembali fit setelah beristirahat dalam melakukan aktivitas lagi. Nah, selain beristirahat, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan rendah lemak. Nah, kenapa rendah lemak? Karena kalau terlalu banyak kita mengkonsumsi lemak, makanan dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, penyumbatan pembuluh darah ini salah satu penyakit yang terjadi pada peredaran darah. Nah, selain beristirahat, makan yang bergizi, jangan lupa kita tetap berolahraga. Nah, berolahraga teratur dapat melancarkan darah, seperti senam, lari pagi, dan bersepeda. Nah, sekarang ini kan masih booming-boomingnya bersepeda. Anak-anak bisa melakukannya agar organ peredaran kita itu tetap sehat. Yang terakhir adalah melakukan rekreasi. Nah, pergi kemana saja kita rekreasi dengan keluarga ya. Tetapi melakukan rekreasi ini bukan hanya harus ke tempat wisata ya, apalagi sekarang masih musim COVID, wisatanya itu terbatas. Nah, sehingga kita berrekreasi di rumah saja. Kita bisa piknik di depan rumah, kemudian kita bisa bercengkrama dengan keluarga, membaca buku dan bermain di lapangan di depan rumah itu sudah merupakan salah satu kegiatan rekreasi. Nah, rekreasi ini agar kita tetap rest, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit peredaran darah atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, anak-anak, itulah 4 cara untuk menjaga kesehatan tubuh atau menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, karena anak-anak sudah mengetahuinya, dari sekarang anak-anak sudah bisa membiasakannya agar kita terhindar dari beberapa penyakit yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, anak-anak, apakah anak-anak sudah mengerti pada penjelasan hari ini? Selanjutnya, kita masuk pada perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, ini juga sudah kita pelajari. Ibu akan mengingatkan kembali apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Jadi ketika kita sudah lahir itu kita sudah memiliki hak. Utamanya adalah hak hidup. Hak hidup itulah hak yang mutlak kita harus miliki.
Kemudian hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Jadi ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan, dia berbarengan. Nah, ketika kita melaksanakan kewajiban, kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketiganya mempunyai hubungan yang erat. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan hak, jangan lupa kita menunaikan kewajiban kita. Nah, menjalankan atau menunaikan kewajiban itu harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu berkaitan erat hubungannya. Nah, sekarang kita telah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut. Nah, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat itu memiliki hak mutlak yang tidak bisa direbut oleh siapapun, yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Adapun kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaiknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Ketika kita mendapatkan hak, melaksanakan kewajiban dengan baik, di situ kita dapat menilai bahwa orang tersebut sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, ya anak-anak. Ya, jadi sekarang anak-anak sudah mengetahui bagaimana itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Terapkanlah hal-hal itu dalam kehidupan anak-anak ya, agar suatu saat nanti anak-anak bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi apa saja sih hak kita sebagai warga masyarakat. Jadi kita sudah menyimak penjelasan perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah bentuk-bentuk hak kita sebagai masyarakat. Ya, hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, seperti ini. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Nah, kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi mendapatkan pekerjaan itu sesuatu hak kita yang harus kita miliki. Kemudian yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Nah, menikmati lingkungan bersih itu merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Nah, hidup tenang dan damai ini adalah hak kita sebagai warga masyarakat. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Di sini kita bebas, tidak bisa dipaksakan untuk memeluk agama lainnya yang harus kita paksakan. Tetapi dalam memilih agama ini disesuaikan dengan keyakinan kita. Tidak bisa dipaksakan untuk memeluk agama sesuai keyakinan kita. Misalnya, kamu harus ikut keyakinanku. Ini tidak bisa ikut keyakinan itu. Nah, itu tidak bisa ya, karena kita melanggar hak orang lain. Nah, yang keenam adalah berpendapat dan berorganisasi. Nah, sebagai warga masyarakat kita bebas memberi pendapat. Itulah hak kita sebagai warga masyarakat ya anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari beberapa hak kita sebagai warga masyarakat. Sekarang silakan anak-anak mengamati
apa saja kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini anak-anak, silakan anak-anak perhatikan, dibaca baik-baik dan simak penjelasan Ibu ya. Yang pertama, kewajiban kita adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Artinya kita harus menaati aturan yang ada di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kita tidak bisa semena-mena tanpa memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat kita. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya, kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Nah, sebagai warga yang baik, kita seharusnya menjalankan kewajiban kita, saling tolong-menolong antar sesama. Nah, yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, kita kan tidak, sebagai manusia ini tidak hidup sendiri ya. Kita itu hidup berdampingan dengan tetangga-tetangga. Maka, sebagai warga masyarakat, kita harus menghormati tetangga kita. Nah, yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, kita harus membantu warga masyarakat atau tetangga kita yang terdampak musibah. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, kebersihan ini bukan hanya tugas yang angkut-angkut sampah, tetapi kebersihan itu adalah kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Kalau kita ingin tinggal di tempat yang bersih, maka kita harus saling tolong-menolong, bergotong royong untuk membersihkan dan menjaga tempat tinggal kita agar terlihat bersih dan rapi. Nah, itulah kewajiban kita sebagai warga masyarakat, dan masih banyak lagi kewajiban kita lainnya. Nah, selanjutnya coba anak-anak amati ini ya. Tentunya tadi kita sudah menjelaskan kewajiban kita. Salah satu kewajiban kita itu melaksanakan gotong royong bersama tetangga-tetangga. Nah, anak-anak, inilah aktivitas di lingkungan masyarakat kita. Nah, ini adalah gotong royong. Nah, gotong royong ini memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Kalau kita bekerja sama atau bergotong royong, di situ kita akan merasakan bahwa kita memiliki saudara yang banyak, bahwa kita memiliki kekeluargaan, persatuan dan kesatuan. Nah, oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Nah, dalam gotong royong ini anak-anak, selain tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat melaksanakan gotong royong, tetapi gotong royong ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya ada 3 manfaat. Yang pertama adalah membangun rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang kedua, memupuk rasa solidaritas sosial di masyarakat. Yang ketiga, mencegah perpecahan dalam masyarakat. Nah, kalau kita melaksanakan gotong royong, di situ kita bisa bertukar pikiran, saling curhat-pencurhat, saling berbicara tentang bagaimana lingkungan kita, kemudian saling bertukar pendapat sehingga mencegah kita dari perpecahan. Dan kita bisa melaksanakan musyawarah apabila ada sebuah persoalan yang harus kita pecahkan, sehingga tanggung jawab dan kita mendapatkan jalan keluar yang baik, sehingga kita jauh dari perpecahan. Nah, itulah anak-anak manfaat dari gotong royong. Nah, anak-anak, gotong royong itu bukan hanya dilakukan oleh satu orang, tentu oleh beberapa orang. Nah, sesuatu yang harus dilakukan antara satu dengan orang lain itu termasuk interaksi sosial.
Nah, interaksi sosial ini sudah kita pelajari juga pada pertemuan sebelumnya, yang mana interaksi sosial itu sosial antar sama manusia dengan lingkungan alam. Nah, tetapi hari ini kita akan mengidentifikasi bagaimana sih interaksi sosial yang terjadi di berbagai bidang. Nah, interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Nah, anak-anak, manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga aktivitas kita ini bisa berjalan dengan baik itu karena adanya hubungan kita dengan orang lain. Di situ kita akan menjalankan interaksi. Di situ terjadi interaksi antara kita dengan manusia yang lain. Nah, proses interaksi ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Nah, proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Jadi, interaksi ini bukan hanya antara satu dengan yang lainnya, tetapi juga interaksi ini akan terjadi karena adanya pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, seperti kita ingin membeli sayur. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan kita kan, nah maka kita harus berinteraksi di lingkungan pasar, baik dari petaninya, penjualnya, dan pemasok sayurnya. Nah, itu adalah proses interaksi yang terjadi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, anak-anak, yang pertama adalah interaksi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di mana saja ya anak-anak ya. Yang pertama kita sering jumpai di pasar. Nah, disinilah interaksi di bidang ekonomi, di mana terjadi antara interaksi para pembeli, penjual, dan pemasok barang dagangan di pasar. Nah, selain di pasar, kita juga sering menjumpainya di mall. Nah, di sini juga interaksi ekonomi terjadi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, selain barang pemenuhan barang, nah sekarang kita juga membutuhkan jasa. Nah, seperti apa itu jasa? Nah, seperti lembaga belajar. Nah, di sini kita membutuhkan interaksi dengan lembaga belajar, baik untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai warga masyarakat dan kita sebagai para pelajar. Nah, selain itu, bank. Di bank juga ini terjadi interaksi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, di mana lembaga ini menggunakan proses transaksi uang. Nah, transaksi uang terjadi di bank-bank, di mana bank mengeluarkan uang. Nah, di situ juga masyarakat membutuhkan uang atau transaksi dari bank. Sehingga itulah pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya adalah di bidang politik. Nah, jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Nah, di sini juga terjadi transaksi yang anak-anak di bidang politik, baik transaksi politisi maupun kesepakatan untuk bagaimana cara kita menjalankan suatu negara. Selanjutnya adalah bidang sosial budaya.
Nah, interaksi sosial di bidang sosial dan budaya terjadi untuk memenuhi kebutuhan sosial budaya manusia. Dalam kehidupan sosial, manusia membutuhkan suatu kedudukan dalam masyarakat. Nah, salah satu adalah interaksi dengan internet. Nah, di sini di internet ini kita bisa men-share atau melakukan interaksi sosial budaya. Nah, selain itu, interaksi sosial di bidang budaya bisa kita jumpai pada perayaan kebudayaan atau pertunjukan tari tradisional. Nah, pertunjukan tari tradisional ini dapat menjadi tempat terjadinya interaksi di bidang sosial budaya. Nah, selanjutnya adalah interaksi di bidang moral. Interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun moral. Tentu saja yang diharapkan interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Nah, inilah salah satu interaksi di bidang moral. Yang pertama adalah syiar agama. Yang kedua adalah pelatihan keterampilan. Nah, di sini anak-anak, apakah anak-anak sudah mengerti sampai di sini? Ya, semoga apa yang telah Ibu jelaskan anak-anak bisa pahami. Selanjutnya kita akan membahas materi interaksi antar warga masyarakat karena terjadinya beberapa faktor. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari interaksi di berbagai bidang. Nah, interaksi terjadi dengan adanya beberapa faktor. Nah, interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah perbedaan kondisi demografis. Nah, perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur pendudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Yang kedua, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Yang ketiga, konstruksi kegiatan ekonomi daerah. Nah, terjadinya konstruksi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Yang keempat, alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Nah, alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintah daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Yang terakhir adalah perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Nah, perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibanding dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam yang rendah. Nah, inilah 5 faktor yang terjadi
antar warga masyarakat. Nah, anak-anak sampai di sini sudah mengerti? Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang cergam. Masih ingatkah apa itu cergam? Ya. Cergam adalah cerita bergambar. Nah, Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk cantik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan sebuah cergam. Nah, cerita bergambar itu cerita, kemudian kita tampilkan gambarnya. Nah, di sini kita akan mengambil sebuah cergam tentang si kancil dan siput. Nah, perhatikan gambarnya ya anak-anak, kemudian kita buat sebuah ceritanya. Nah, saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Nah, kancil datang, Raja Siput menyambutnya dengan kepongahan dan kesombongannya. Si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengar kesombongan si kancil merasa geram hingga segera menguji kecerdikan si kancil. Nah, selanjutnya, setelah mendengar cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantang berlomba lari sampai ke hulu sungai. Nah, di cergam ini anak-anak, sebuah cerita kita uraikan berdasarkan gambar. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka siput yang di depan kancil menjawab, Selanjutnya, kesempatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu. Nah, di sini gambarnya antara si kancil dan siput sedang membuat kesepakatan. Nah, di sini kita membuat sebuah cerita dirangkaikan bersama gambar. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sedang lama bersiap segera beringsur pergi ke sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Nah, ini ya, lomba akan dimulai. Perhatikan ya anak-anak gambar dan ceritanya. Dengan sigap si kancil melompat berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau siput? Jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana kau siput? Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Selanjutnya, si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya, si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil mengerutu dengan nafas terengah-engah, sang kancil pun berkata,
Hai siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal. Setelah itu sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkumpulan siput. Nah, itulah cerita antara si kancil dan siput. Nah, selanjutnya, sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Nah, tadi juga kita sudah menyinggung materi tentang gotong royong ya anak-anak. Jadi, manfaat gotong royong itu sangat penting ya, karena di situ kita akan membangun persatuan dan kesatuan. Adanya kerjasama, kita akan memudahkan pekerjaan kita cepat selesai. Nah, anak-anak, dalam membuat sebuah cergam, kita memiliki langkah-langkah yang harus kita perhatikan sebelum membuatnya. Yang pertama, tentukan ide gagasan yang akan dibuat. Misalnya kita membuat tema apa. Setelah kita tentukan ide dan gagasannya atau temanya, yang kedua kita akan tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Yang ketiga, buatlah alur cerita sederhana secara garis besarnya yang menggambarkan isi cerita. Kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Yang keempat, mulailah bergambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Jadi intinya anak-anak dalam membuat sebuah cergam, anak-anak yang paling utama anak-anak tentukan itu adalah ide atau temanya. Kemudian tentukan karakter tokohnya. Setelah ditentukan tema dan karakter tokohnya, anak-anak bisa membuat garis-garis besar dari alur ceritanya. Setelah kita sudah tahu garis-garis besarnya, kita buat gambarnya sesuai alur cerita yang telah dibuat. Nah, itulah anak-anak materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini, tugas ibu hanya satu, yaitu buatlah sebuah cergam sederhana sesuai kreativitas anak-anak ya, dan buatlah di buku gambar anak-anak. Untuk materinya, anak-anak bisa membacanya kembali di buku tema 4 atau mempause materi ini atau video ini agar lebih memahamkan anak-anak tentang materi hari ini. Mudah kan dari kita pelajari cara mengidentifikasi pantun, kemudian perbedaan hak dan tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kemudian bagaimana cara menjaga organ peredaran darah, dan yang terakhir interaksi antara daerah dan antar di bidang baik ekonomi, politik, moral, dan lain-lain. Yang terakhir adalah membuat cergam. Sebelum membuat cergam, anak-anak harus memperhatikan langkah-langkahnya ya, agar lebih memudahkan anak-anak membuat sebuah cerita bergambar. Silakan anak-anak berkreativitas sebaik mungkin membuat cergamnya. Ibu tunggu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.